Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Karukak Channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 5 cara bagaimana membuat tabel yang cepat dan mudah. Yang pertama adalah cara membuat judul tabel dengan fungsi center across the selection. Kemudian yang kedua nanti cara membuat titik 2 lurus pada identitas tabel. Kemudian yang ketiga, cara merapikan tulisan yang berantakan pada kolom nama di tabel itu. Kemudian yang keempat, cara membuat nomor yang selalu ngurut. Bila salah satu atau beberapa barisnya dihapus, nomornya tetap berurutan. Kemudian yang kelima, cara mengurutkan data. Langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kita tetap indah berbagi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai seperti ini. Misalnya kita punya data seperti ini, data perolehan nilai misalnya. Nilai siswa pada penilaian akhir semester. Kita ketik seperti ini, hurufnya bebas. Saran saya judul font ini harus lebih besar dari judul data yang ada di dalam. Data yang ada di dalamnya font size-nya itu 12, itu standar. Kemudian judul kita pakai font 14. Nah, kita ketik seperti ini, misalnya data kita sudah seperti ini. Langsung saja kita mulai cara pertama, yaitu membuat judul tabel dengan fungsi center across the selection. Caranya adalah kita simpan kursor di sini, kemudian kita sorot sampai akhir tabel itu. Di sini ada batas garisnya. Kemudian pada mouse klik kanan, tekan format cell. Nah, keluar format cell seperti ini, kita pilih menu alignment. Nah, pada tag alignment kita pilih yang horizontal, yaitu kita klik di sini. Nah, di sini langsung saja kita pilih center across selection. Klik aja di sini, kemudian kita langsung OK. Maka teksnya langsung bergerak otomatis tanpa merubah atau menerobos kolom-kolom yang ada di sini. Biasanya kita menggunakan kolom nih. Kalau kita lihat, teman-teman sekalian bisa lihat kolomnya masih di sini, masih berfungsi. Yang umum kita menggunakan merge and center, tapi kolomnya ditabrak. Nah, ini tetap di sini. Hanya teman-teman sekalian, kalau ingin memodifikasi data atau memberi kata tertentu lagi, misal pada tulisan ini, sekali lagi tidak disarankan langsung di sini. Kita langsung simpan kursor di A1 ini, kemudian double klik, baru bisa kita masuk di sini, tulis di sini. Akhir semester, misalnya kita tulis semester 1. Nah, baru bisa kita tulis di situ. Semester 1 tahun misalnya 2023. Kita enter. Dia tidak bisa langsung ke ujungnya di sini tadi. Atau juga bisa dengan menggunakan formula bar di sini. Ketik aja di situ bisa. Saya kira itu teman-teman sekalian, jadikan ini style teman-teman sekalian dalam rangka mengolah atau membuat tabel yang cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, cara membuat titik 2 lurus pada identitas tabel. Yang dimaksud identitas tabel itu ya seperti ini. Nama, kelas, tahun, semester, ini hanya sekedar contoh. Mungkin nama tidak perlu karena nama sudah ada di sini. Kita buang saja kelas, tahun, semester, mungkin seperti itu. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi penilaian apa misalnya dan seterusnya, penilaian pada siklus kan misalnya sini. Penilaian siklus keberapa misalnya, kalau ini untuk PTK dan lain sebagainya. Silahkan saja seperlunya, sesuaikan Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat titik 2 lurus pada identitas tabel tersebut? Kalau kita membuat secara manual kan dia biasa tidak lurus. Misalnya kelas titik 2 atau kelas spasi, atau kita seret seperti itu sampai ujungnya sini, tetap tidak lurus dia. Silahkan saja dicoba, tetap tidak lurus.
Nah, bagaimana cara gampang atau cara mudah biar spasinya ini lurus semua? Cukup sekali kerja, Bapak Ibu tinggal membuat titik 2 itu lurus semua pada kolom identitas pada tabel ini. Caranya adalah kita blok di sini. Kemudian kita klik kanan, kita pada format cell lagi. Kemudian pada number kita pilih custom. Nah, pada general ini kita pilih general. Generalnya kita hapus. Kita tulis di situ tanda add di situ. Kemudian tanda bintang. Kemudian spasi. Tanda petik 2. Kemudian tanda titik 2. Kemudian tanda petik 2 lagi. Nah, baru kita langsungkan OK. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi atau teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, titik 2 ini tidak perlu kita yang membuat, karena kita sudah programkan seperti itu. Dan jadikan ini style teman-teman sekalian bila mana dalam membuat tabel. Kemudian yang kedua, cara membuat cara merapikan tulisan yang berantakan pada kolom nama. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan, nama yang tertulis dalam daftar nilai ini sepertinya tidak rapi, tidak bagus. Semua huruf kecil, ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar, dan tidak berurutan. Nah, langkah pertama kita harus merapikan ini dulu. Ini caranya adalah kita siapkan dulu kolomnya di sini. Kolom untuk merapikan ini, klik kanan, tekan insert di sini. Nah, di sini kolomnya. Kecil segini pun tidak apa-apa, karena kita hanya perlu ruang sedikit saja. Nah, pada kolom kosong ini nanti kalau sudah jadi kita hapus, kita buang, kembalikan lagi. Pada kolom B ini kita tulis di situ sama dengan kita tulis upper. Buka kurung, kemudian data mana yang mau dirapikan, yaitu data C di sini ya, kolom C baris 12. Maka tulislah situ C12. Tutup kurung, enter. Nah, Rendita tadi tertulis huruf kecil, sekarang sudah berubah menjadi Rendita tertulis menjadi huruf besar. Untuk ke bawahnya Bapak Ibu tidak perlu disorot. Simpan aja kursor di titik kecil di pojok kanan bawah ini, double klik. Nah, semuanya dia langsung otomatis. Berapa ribu pun data itu yang ada di situ, berapa ratus apalagi puluhan, dia otomatis akan merubahnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memindahkannya ke kolom nama yang seharusnya ada di sini? Kembali lagi, kita sorot ini, kita copy, klik kanan pada mouse, kemudian copy, kita pindahkan di kolom C12 ini. Klik kanan, Bapak Ibu pilih yang value ini, ya. Jangan pilih ini, nanti terangkat juga rumusnya. Formula, kita pakai yang value, yang 1, 2, 3, langsung klik aja di situ. Dengan memilih value, maka kolom atau data nama yang ada di kolom C ini tidak lagi berfungsi atau berkarakter fungsi upper tadi. Nah, coba Pak Ibu lihat di sini. Di bar formula bar ini tidak ada dia. Nah, coba kalau kita lihat yang di sebelahnya, di formula barnya masih tertulis fungsi yang digunakan untuk merubah huruf kecil tadi menjadi huruf besar. Fungsi logikanya di sini. Nah, kalau ini udah jadi, kita langsung saja klik kanan di B ini, kita buang, kita delete. Nah, kembali dia seperti itu. Jadi namanya sudah bagus semua, sudah rapi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, bagaimana cara membuat nomor yang selalu ngurut? Bila mana ada beberapa baris, misalnya ada siswa-siswa ini misalnya berhenti atau apa, ini kita kasih tanda misalnya merah, atau siswa ini sudah lagi tidak tercatat, nanti kita akan delete mereka ini. Nah,
Bagaimana caranya biar nomor yang di sebelahnya ini tetap ngurut, tidak lagi terganggu dengan data-data siswa yang sudah kita delete ini. Caranya adalah di kolom ini kita tulis seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik, kita tulis sama dengan tulis rows, ada S-nya, buka kurung. Kita masukkan di kolom di sel mana angka itu akan kita mulai, yaitu pada sel A12. A12 titik 2, A12 lagi. Nah, pada A12 yang pertama ini kita kasih pagar. Di sini langsung aja tekan F4. Ya, sudah terkunci seperti itu. Nah, langsung saja kita enter. Maka tertulis 1 di situ. Nah, 1 ini kita tidak perlu tarik ke bawah. Sama seperti tadi, simpan kursor di situ. Kemudian pada titik kanan sebelah bawahnya ini ada seperti titik di situ di pojok sudutnya ini. Double klik saja, maka nomornya otomatis akan narik berapa ribu pun dia data di situ. Nah, seperti itu. Hanya ini sekedar contoh, saya kasih beberapa saja. Nah, kalau sudah begitu, baru terurutlah dia dengan rapi. Ini tidak perlu lagi di copy dengan menggunakan value tadi, tidak perlu. Karena sekali waktu ada beberapa data yang akan kita delete, dia akan jatuh atau mengurut secara otomatis. Kemudian sebelum kita mendelete ini, kita coba langsung saja dulu mengurutkan datanya ini. Cara yang kelima adalah mengurutkan data. Caranya adalah kita blok di sini, urutkan sampai data terakhir. Kemudian pada menu di sini kita pilih submenu Sort and Filter, klik kanan, ya klik kiri, kemudian kita pilih Sort A to Z. Kita akan mengurutkan A ke Z. Double klik aja di situ, maka keluar kotak dialog seperti ini. Kemudian kita langsung pilih Sort. Nah, otomatis dia sudah ngurut secara otomatis ini Bapak Ibu. Ini sudah alfabet. Karena data anak-anak ini tidak ada tidak ada berawalan A atau berawalan C di sini. Maka langsung saja dia mulai dari B. Sampailah nama yang terakhir Zerin. Ngurut otomatis Bapak Ibu. Nah, berikutnya sekedar bonus seperti yang saya bilang tadi, bagaimana caranya kita akan melepaskan Desteriana ini. Desteriana. Kemudian Iwan, kemudian Junaidi. Mereka ini dianggap sajalah seumpamakan mereka sudah berhenti. Langsung saja kita klik di sini, pilih kanan, pilih delete. Saya ulangi, simpan kursor di nomor bar ini ya, di nomor bar sebelah ini. Klik kanan, pilih delete. Nah, coba lihat nomornya Bapak Ibu, kan masih ngurut kan jadinya. Nah, sekarang ini kita lihat lagi teman-teman ya. Iwan 15, Junaidi 16. Jadi 15-16 ini kita akan buang. Kemudian Karnel ini nanti otomatis ngurut dari urutan 15. 17 ini akan berubah otomatis menjadi 15. Mari kita lihat, kita delete. Nah, Karnel berubah sedikit. Kemudian Cecil juga kita klik kanan, pilih delete. Nah, akan ngurut seperti itu. Jadi datanya rapi. Jadi itu salah satu fungsinya Bapak Ibu. Kenapa kita harus memberi nomor urut itu dengan fungsi yang seperti ini. Saya besarkan dulu ya biar nampak. Kalau ini saya tarik dulu ke sini, kita tarik lagi. Nah, itu salah satu fungsinya. Kenapa kita harus menggunakan fungsi rows, kemudian daftar selnya, titik 2, kemudian posisi selnya. Atau saya ulangi, sama dengan fungsi rows sama dengan rows, sel
pertamanya, kemudian pada sel pertamanya lagi, tapi sel yang pertamanya itu langsung kita kunci dengan tekan F4. Seperti itu dia jadinya. Manfaatnya seperti yang kita lihat tadi. Kemudian ini kita kembalikan Bapak Ibu pada posisinya tadi. Kemudian bagaimana caranya? Ini sekedar bonus saja kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kolom Kalau Bapak Ibu lihat, dalam kolom nama ini ada beberapa nama atau satu nama yang melewati kolom. Bapak Ibu tidak perlu panik karena sekali waktu akan ketemu juga nama yang lain yang begitu panjang tapi tidak menabrak kolom ini. Ini nabrak. Bagaimana caranya? Sangat gampang sekali Bapak Ibu. Kita blok saja. Kemudian pada mouse kita klik kanan. Dari sini ya. Klik kanan, format cell, kemudian kita pilih alignment lagi. Nah, baru kita pilih shrink to fit. Ingat ya, kita ulangi pelan-pelan. Klik kanan, pilih format cell, kemudian kita pilih alignment, kita pilih shrink to fit. Nah, seluruh nama yang nabrak tadi dia akan menyesuaikan secara otomatis. Seperti Wartawati Daratarigas ini kan lewat tadi, sekarang sudah rapi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya seandainya juga Bapak Ibu pada nama anak-anak ini tidak terlalu mepet pada batas garis sebelah kiri ini. Tidak terlalu mepet. Misalnya ada rongga sedikit lah, ada jarak sedikit lah. Caranya sama, klik kanan, pilih format cell. Di sini di alignment pada indent ini kita kasih 1. Kemudian oke. Maka dia akan bergeser seluruhnya ini kerjaannya otomatis. Dan dia tetap tidak akan nabrak karena kita sudah pakai shrink to fit tadi ini. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara membuat tabel yang umum atau yang biasa, yang cepat dan rapi dan mudah. Saya kira sekian dulu tutorial kita kali ini. Bila berkenan dan dirasa cukup membantu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih.